Ini merupakan generasi ketiganya dan tentunya ada upgrade nih di setiap materialnya, treatment apa yang diberikan sama LT Buron ya. Halo Sobat Holik semua, kembali lagi kita di Sport Holik TV. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua. Gimana nih puasa kalian? Udah kurang lebih sekitar 1 minggu ya ketika kita tag ini. Semoga kalian ibadahnya lancar semua. Ibadah di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan dan juga pahala yang besar juga. Di video kali ini kita akan membahas sepatu dari Ortus X, sepatu bola dan sepatu futsal yang sudah ada di depan saya ini. Ini merupakan generasi ketiganya. Jadi sudah 3 kali versi, 3 kali generasi di Ortus X series LT Buron ini dia mengeluarkan sepatunya. Dan tentunya ada upgrade nih di setiap materialnya dan juga treatment apa yang diberikan sama LT Buron ya. Oke, kita bahas satu persatu dan kita mulai dari series bolanya dulu ya. Ini ada 3 warna, ada warna hitam, ada warna cold blue dan juga warna putihnya. Nah, ini juga ada series futsal maupun series bolanya. Nah, pertama kita coba ke series yang bolanya dulu atau FG. Dengan mempertahankan material upper kulitnya dari LT Buron menjadi ciri khas dari LT Buron itu sendiri dengan menggunakan upper atau bahan upper itu leather atau kulit ya. Cuman bedanya kalau di yang versi 2-nya, nah kebetulan ini ada nih versi 2-nya. Bedanya dengan versi 2-nya itu kalau yang versi 3 itu leathernya atau kulitnya itu tidak full. Jadi ada perpaduan dengan bahan sintetisnya juga. Kalau di yang V2 atau generasi keduanya ini dia sedikit full ya. Sampai ke tengah bahkan agak sedikit ke belakang di bagian leher sepatunya. Tapi kalau di yang versi ketiga atau V3-nya ini dia cuman di bagian depannya dan ada kombinasi sintetis di bagian tengah dan belakangnya. Yang kedua, kalau di versi ketiga sini dia sudah ada lubang-lubangnya nih di bagian dalam sepatu dan luar sepatunya di bagian samping nih. Ini untuk sirkulasi udara, jadi supaya kaki kita itu tidak gerah. Dan kalau kalian lihat nih perbedaannya juga di bagian lehernya, jadi lebih besar nih ininya jeglongannya. Nah, kalau dibanding dengan V2-nya dia lebih tinggi dikit. Nah, seperti ini. Cuman nggak masalah sih, ketika saya pernah pakai sepatu ini juga kerasa nyaman-nyaman aja. Tali sepatunya ini dia menggunakan tali pipi sama dengan V2-nya. Cuman di bagian depannya sini ada aksesoris gitu. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa, jadi bedanya di situ, atau hanya sebagai pemanis saja. Bedanya cuma di situ aja. Talinya tali pipi, dan di bagian lidahnya kita langsung ke lidahnya nih. Kalau di lidahnya lebih tipis ya di V3-nya dibanding V2. Ini lebih tipis dan lebih elastis tentunya. Dia ada efeknya itu lebih lentur, lebih elastis, dan lubangnya ini lebih besar daripada yang V2. Sama ya, menggunakan lidah sepatu yang ada lubang-lubangnya. Cuman kalau V3 ini di bagian atasnya, di bagian lidahnya itu lebih besar daripada yang V2-nya. Nah, kita langsung aja ke insole-nya ya. Sekarang kita coba ke insole sepatunya. Nah, coba kita lihat, ternyata ini nggak dilem, jadi bisa dibuka nih. Ini insole yang V3, ada sedikit perubahan. Kita bandingkan dengan insole yang V2-nya. Nah, perbedaannya cukup jelas ya, bisa kalian lihat sekilas juga kalian bisa lihat. Kalau yang V2 ini dia ada bantalannya, empuknya di sini, dan juga ada gerigi-geriginya gitu. Jadi biar kaki kita tuh ada nggak nyelip gitu, nggak mudah licin di bagian dalamnya. Tapi kalau di V3-nya ini dia lebih
kepolosan gitu. Nah, kalau di V3 ini dia itu nih lihat, lebih ada cekungan gitu ya. Jadi lebih kaki itu mendarat ke insole-nya itu lebih enak karena ngepasin ke kaki kita nih. Tapi kalau di V2-nya dia lebih cenderung ke flat. Cuman di bagian tumitnya sini dia ada bantalan empuknya, ada foamnya gitu. Nah, untuk di bagian belakangnya seperti ini. Kalau digesek-gesek gini nih, untuk tingkat slipnya itu lebih kasar yang ini. Jadi lebih slip yang si V3-nya ini daripada yang V2-nya ini. Ini dia lebih cenderung ke lembut-lembut gitu. Nah, itu untuk insole-nya ya. Kalau insole-nya ada sedikit perubahan, cuman tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian suka yang empuk ya, berarti kalian lebih suka insole yang V2-nya ini. Cuman kalau V3-nya ini lebih tipis dan lebih kasar, lebih keras. Cuman dia ada lekungannya gini, cekungannya gini, dan menyesuaikan ke kaki kita. Tuh, jadi enak banget kaki kita kalau pakai di insole ini, lebih pas kerasanya. Itu di bagian insole-nya ya. Kita coba bagian heel-nya. Kita coba lihat di bagian heel-nya. Kalau dipegang nih, yang V3 dan V2 itu juga berbeda, materialnya pun berbeda. Kalau yang V3 ini saya ngerasainnya itu sama kayak Nike yang Academy, series Academy-nya. Jadi enak banget, lembut banget gitu, dan nyaman banget di kaki. Beda dengan yang ini lebih kasar, lebih kaku juga, dan kurang nyaman sih. Jadi upgrade-nya di bagian material heel-nya ini cukup bagus. Langsung kita ke outsole-nya ya. Nah, kalau di outsole V3 ini, itu dia menggunakan outsole mix sama dengan V2-nya. Cuman ini di V3-nya ini udah menggunakan outsole terbaru dari Ortus X. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih perbedaannya. Kalau kalian bisa lihat nih sekilas di bagian outsole-nya ini ada ukiran kayak lebahnya gitu ya, kayak sarang lebah. Nah, kalau ini enggak, cenderung lebih polos gitu walaupun ada ukir-ukirannya. Untuk stud-nya ini dua-duanya menggunakan stud mix. Kalau yang V3 ini menggunakan outsole terbaru, yang V2 ini masih yang model outsole lamanya. Nah, kalau di outsole terbarunya ini perbedaannya, yang bundar ini dia berbentuk segi 6. Tapi kalau yang V2 dia lebih cenderung ke bulat. Tentunya ini cocok banget dan nyaman banget untuk kalian yang berposisi di tengah atau di sayap juga yang suka berakselerasi menggunakan sepatu ini. Terus juga nih dipadukan dengan pull pipih, ini juga sangat membantu stud ini, jadi menggunakan stud mix ya. Dan tentunya sepatu ini juga cocok dipakai di lapangan yang lembab maupun basah karena ada stud bulatnya nih, seperti ini. Tapi ketika kalian pakai di hujan karena menggunakan upper kulit, jadi ada efek nanti sepatu ini jadi semakin berat. Tapi kalau kondisi lapangannya itu basah, itu rekomen banget karena studnya ini memadai untuk lapangan basah atau lembab. Nah, coba kita timbang dulu ya perbandingannya. Kita coba ukur beratnya sepatu LT Buron ini. Di ukuran 41, LT Buron V3 ini mempunyai seberat 195 gram. Jadi termasuk sepatu ringan menggunakan bahan kulit cuman di 195. Jadi mempunyai kategori sepatu paling ringan untuk menggunakan upper kulit. Kalau yang V2 di ukuran 41 juga mempunyai berat 250 gram. Jadi terasa beratnya karena juga di V2-nya ini menggunakan upper kulitnya itu full, tapi kalau V3-nya ini upper kulitnya cuma ada di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan upper sintetis. Untuk soal harga, di V3 ini dibanderol di harga 599.000 dan tentunya ada diskon di Sportholic menjadi 510.000.
Nah, itu untuk versi bolanya ya. Kita coba lihat ke versi futsalnya sekarang. Kalau untuk uppernya itu hampir sama ya dengan series bolanya, menggunakan upper kulit, bagian belakangnya juga sintetis. Oh ya, tadi sempat kelewat, kita coba bahas desainnya juga ya. Coba kita compare nih desainnya dengan V2. Kalau kalian lihat di bagian logo Ortusnya ini, kalau V2 itu menggunakan bordiran jahitan gitu. Nah, kalau di V3 nya ini kayak menggunakan sublime gitu tuh, jadi lebih elegan. Tapi itu tergantung ke selera masing-masing ya. Nah, kita lihat di belakangnya desainnya. Ini kalau di yang V2 nya itu ada tulisan Ortus X di bagian belakangnya. V3 nya ini lebih cenderung polos, dan biar nggak terlalu polos, dari Ortus X menambahkan tulisan L Tiburon V3 berwarna gold. Jadi ada kesan elegannya gitu sob. Jadi desainnya seperti itu. Lanjut lagi ke futsalnya sekarang ya. L Tiburon V3 sama menggunakan warna hitam, biru, cold blue, dan juga putihnya. Nah, kalau upper kita tadi sudah bahas, sama dengan yang bolanya. Langsung aja kita ke bagian midsole dan juga outsole-nya. Kalau midsole-nya sendiri ini lumayan tebel ya, dan empuk juga. Jadi untuk kalian yang suka bermain di posisi pivot maupun anchor, itu juga sangat rekomen dan cocok banget nih pakai sepatu ini. Dan di bagian depannya ini juga sudah dilengkapi jahitan sole, jadi semakin kuat nih, nggak gampang jebol. Dan di bagian outsole-nya nih full rubbernya tuh. Dan ini lumayan tebal juga nih rubbernya, dengan outsole keluaran terbaru juga dari Ortus X. Seperti ini ya, ada logo Ortusnya di bagian hitamnya. Di bagian insole nggak begitu jauh berbeda dengan FG-nya. Sekarang kita coba timbang series futsalnya ini, L Tiburon V3 di ukuran 41, mempunyai berat 240 gram, termasuk ringan ya, daripada series Jogosala yang kadang-kadang tuh rata-rata 250 ke atas kalau Jogosala. Dan dia juga sudah pakai kulit kanguru, menggunakan upper kulit. Dan untuk futsalnya ini, futsalnya sendiri ini dibanderol sama, harganya dibanderol di harga 599.000. Tentunya ada diskon di Sportholic nanti jadi 510 ribuan aja. Oke, jadi kesimpulannya untuk sepatu L Tiburon V3 ini, kalau kita lihat upgrade dengan sebelumnya V2-nya itu, perbedaan atau upgrade-nya itu ada di bagian uppernya. Uppernya itu kalau si V3 ini itu menggunakan leathernya itu, kulitnya itu di bagian depan, dan di bagian belakangnya ini menggunakan sintetis. Terus insole-nya juga berbeda tadi, kalau yang V3 ini lebih cekung dan lebih nyaman, tapi foamnya itu tidak ada, empuknya nggak ada, jadi lebih keras. Dan di bagian heel-nya ini juga lebih lembut, nyaman bahannya. Terus dengan outsole model terbaru dari Ortus X di keluaran tahun 2024. Nah, itu di bagian materialnya, upgrade di bagian materialnya. Terus soal harga, itu masih sama ya, V2 dengan V3 di bandrol retailnya 599.000. Dan tentunya juga di series bolanya ini, karena model studnya itu berbeda, sudah upgrade, jadi cocok ini juga dipakai di lapangan yang basah, lapangan yang lembab, yang terkena hujan. Tapi kalau dipakai buat hujan, itu karena ini upper menggunakan upper kulit, jadi lumayan ada efek beratnya. Nah, kalau di futsalnya ini karena midsole-nya tebal dan juga empuk, ada cumulus foamnya yang tebal dan empuk, dan juga ada full rubbernya seperti ini yang keras, di bagian ujungnya juga tidak lancip. Itu juga sangat rekomen di kalian yang suka posisi pivot dan juga anchor. Dan tentunya kalian bisa dapetin sepatu L Tiburon V3 ini 3 warna ya, hitam, cold blue, dan white, tentunya di store kesayangan kalian, Sportholic Store. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan ini versi saya. Mungkin ada tambahan buat kalian untuk mengenai sepatu ini, dan kalian yang udah pernah nyobain sepatu
V2 dengan V3 ada perbedaan apa ketika kalian menggunakan itu, bisa di-share dan ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga bunyiin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.